Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera Kristus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Kehidupan doa menjadi sesuatu yang biasa dilakukan di dalam kehidupan orang percaya, bahkan menjadi nafas hidup bagi orang percaya. Yang kemudian menjadi tantangan di dalam kehidupan doa ini adalah bagaimana kita berdoa. Apa yang kita doakan di dalam doa-doa kita. Maka orang kemudian akan menyoroti mungkin struktur doanya, mungkin poin-poin atau pokok-pokok doa yang dinaikkan. Nah, di antara pokok-pokok doa yang dinaikkan itu, seberapa banyak pokok doa yang ditujukan untuk kebaikan orang lain, untuk dukungan bagi orang lain di dalam pertumbuhan imannya. Nah, saudara-saudara, saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk memperhatikan, berefleksi dengan doa-doa yang kita naikkan. Berapa banyak sih di antara doa-doa kita ini merupakan dukungan bagi sesama kita supaya mereka bertumbuh di dalam iman. Nah, saya rasa di sini orang yang pernah memiliki kesempatan untuk membimbing orang lain di dalam pertumbuhan imannya akan memiliki kesempatan untuk mendoakan hal yang seperti itu. Nah, saya hendak mengajak saudara-saudara untuk membaca surat Filipi pasal yang pertama ayat 3 sampai 6. Bagaimana Rasul Paulus dengan sungguh mendoakan jemaat Filipi, jemaat yang dibentuk oleh Rasul Paulus, jemaat yang didorong oleh Rasul Paulus untuk terus bertumbuh di dalam imannya. Filipi 1 ayat 3 sampai 6 berbunyi demikian. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Nah, saudara-saudara, di dalam surat ini Rasul Paulus mengawali setelah menyampaikan salam kepada mereka, bagaimana Rasul Paulus mengucap syukur atas kehidupan jemaat Filipi setiap hari. Setiap kali aku mengingat kamu. Jadi setiap kali Rasul Paulus ingat jemaat Filipi, Rasul Paulus mengucap syukur. Kenapa Rasul Paulus mengucap syukur? Karena ada pertumbuhan iman yang terjadi di dalam kehidupan jemaat Filipi, dan itu pertumbuhan yang baik. Rasul Paulus menegaskan ucapan syukurnya di ayat 5, aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Artinya Rasul Paulus sebagai pembimbing rohani melihat jemaat Filipi ini bertumbuh secara iman, memiliki kedewasaan rohani yang terus berkembang sejak dia memberitakan Injil pertama kali sampai dia mendengar perkembangan jemaat di Filipi sampai saat Rasul Paulus menulis suratnya. Dan itu yang kemudian diyakini oleh Rasul Paulus bahwa yang membuat jemaat Filipi bisa seperti itu adalah karena Tuhan yang membimbing mereka. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, Tuhan sendiri, Allah sendiri, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Rasul Paulus meyakini bahwa perkembangan iman jemaat Filipi ada di dalam kasih karunia dan penyertaan Tuhan. Tuhanlah yang meneruskan apa yang sudah diawali. Betul Rasul Paulus menjadi pemberita Injilnya, tetapi Tuhanlah melalui Roh Kudus
yang membuat jemaat Filipi tergerak hatinya untuk bertumbuh secara iman. Dan keyakinan Rasul Paulus, mereka akan berkembang sampai kepada hari Kristus Yesus, artinya sampai akhir zaman nantinya. Nah, menarik saudara-saudara bahwa Rasul Paulus mau mendoakan anak rohaninya, orang yang dibimbing secara rohani oleh dia. Dan dia mengucap syukur atas hal baik yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, saudara-saudara, seberapa banyak kita mendoakan orang lain atas pertumbuhan imannya. Mungkin anak kita, mungkin orang-orang yang pernah kita bimbing di dalam kehidupan kerohaniannya. Barangkali guru sekolah minggu akan lebih mudah menemukan orang-orang yang dia bimbing, karena anak-anak sekolah minggu menjadi bagian yang mereka bimbing. Atau pembimbing remaja, dan lain sebagainya, pembimbing di kelompok kecil. Nah, saudara-saudara, sudahkah kita berdoa buat mereka untuk perkembangan iman mereka, pertumbuhan rohani mereka? Dan satu catatan lagi yang didorongkan oleh Rasul Paulus di ayat yang keempat dikatakan, setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Saya rasa ini juga menjadi poin penting dalam hidup beriman kita, bahwa kita mendoakan sesama kita dengan sukacita. Kita saudara seiman, kita satu tubuh di dalam Kristus. Kalau saudara seiman kita bertumbuh secara rohani, itu berarti dalam kebersamaan kita menjadi satu tubuh yang terus berangsur-angsur menjadi serupa dengan Kristus. Dan itu layak untuk disukacitai bersama-sama. Bahwa mendoakan mereka dengan bersukacita itu menjadi poin penting yang menggerakkan kita supaya mau berdoa, rajin berdoa untuk mereka, dan terus mendukung pertumbuhan dan perkembangan iman saudara seiman kita menjadi lebih berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya masing-masing kita berani untuk melakukan hal itu. Tuhan pasti mempercayakan orang yang ada di bawah kita untuk kita bimbing secara rohani. Mungkin anak kita, mungkin cucu kita, mungkin orang lain yang dipercayakan di dalam kelompok kecil, atau anak rohani yang kita bimbing di dalam kehidupan ini. Mari kita melakukan bagian kita, mendukung mereka di dalam doa, mengucap syukur atas pertumbuhan iman mereka, dan mendoakan mereka dengan bersukacita. Kiranya Tuhan memampukan kita semua. Amin.